Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Donur Huda Arnianto, MPM 2021010173 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas C semester 6. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang substansi hukum Islam. Baiklah, yang pertama yaitu tentang makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berakal budi membedakan manusia spesies dan hewan genius. Yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas mabda, aturan-aturan yang mengendalikan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, lembaga keabaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri'. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Selanjutnya yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Selanjutnya yang keempat yaitu radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch.
sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Yang selanjutnya, yang kelima, hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Selanjutnya, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran sistematis, logis, dan radikal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.